yang sebetulnya dia nggak mampu untuk berhutang, tapi dia paksakan untuk berhutang karena apa? Ada keinginan untuk supaya mendapatkan kesenangan, misalnya kenyamanan, begitu ya. Melihat temannya, tetangganya baru beli TV baru, bilang langsung sama suaminya, atau suami bilang sama istrinya, Pak, itu tetangga TV-nya baru, padahal kan penghasilannya cuma segini. Kok kita yang manajer, kok kita yang pendapatannya lebih nggak punya TV baru, beli? Gimana caranya? Tren, utang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, orang yang berutang karena mau senang-senang. Banyak sekarang sebetulnya dalam keadaan zahir dia sudah kaya sebetulnya, mencukupi. Tapi kemudian berutang lagi untuk apa? Mau pergi jalan-jalan ke Bali, Masya Allah. Mau pergi ke Hawaii, Subhanallah. Kan begitu ya? Kita ke ujung belum aja susah. Sementara ini ada yang mau pergi ke sana tapi ngutang lagi. Ini dia. Nah yang ketiga ini yang paling bahaya. Yaitu ada orang yang dia berhutang, tapi niatnya memang bukan untuk ngutang, tapi buat minta. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Maulana bahwa apa? Bahwa ada orang-orang yang dia kalau dia ngutang, kalau dia minta tidak dikasih sama orang lain. Karena tiap hari datang ke sana minta ngutang dong, minta dong 50.000, minta dong 100.000, tapi tiap hari, subhanallah, kita aja lihat tampangnya pegel banget itu. Tiap hari datang ke rumah, akhirnya lama-lama nggak bukain pintu. Karena apa? Karena dia selalu datang ke tempat kita, ya. Dan karena dia nggak dikasih lagi, makanya kemudian dia bilang, saya hutang deh sama kamu. Nah ini hati-hati, bahwa di dalam kitab Al-Istiqomah lagi, saya cuplik hadisnya, bahwa apabila atau barang siapa yang berhutang kepada orang lain tapi dia berniat untuk menunaikannya, berniat untuk membayarnya, kemudian dia tidak sanggup untuk membayarnya tapi dia berusaha, maka Allah yang akan menunaikannya. Allah yang akan membuat kemudahan bagi dia. Mudah, akhirnya dia bisa cari rezeki lebih untuk apa? Untuk membayar hutang-hutangnya. Walaupun kemudian dia wafat dalam keadaan berhutang, tapi dia betul-betul dalam keadaan ingin membayar hutangnya, maka kemudian Allah nanti akan melunasinya. Masya Allah. Dan kemudian apa? Dan apabila ada orang yang berhutang, tapi niatnya untuk supaya dia tidak membayarnya, hati-hati. Maka Allah akan gimana caranya? Tapi dia tidak mau membayar hutangnya. Auzubillah, subhanallah. Kita sebenarnya sama-sama. Ini hati-hati sekali ya Bu ya. Tadi Ustaz Abu Fida udah bilang kalau tujuannya udah jelek, ya Allah nauzubillah bicara kita akan dibinasakan oleh Allah ya Bu ya. Apa aja hidup kita nggak akan tenang Bu, nggak berkah dan gelisah. Nauzubillah min zalik. Ya, langsung saja nih kita ada satu penelpon dan mohon izin untuk guru-guru kita semua, Ustaz Zaini, Ustaz Abu Fida, Ustaz Maulana untuk bertengah bersama saya karena sudah tersambung dengan satu penelpon yang sudah mengirimkan curhatannya ke email kita. Assalamualaikum. Ya, silakan Mbak. Iya, Ustaz, Ustaz, ketika kita udah sedihkan nih, tiba-tiba ternyata pas dalam umur kita tuh masih bisa benar-benar ikhram, bagaimana yang menemukan dulu atau baru dulu. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak. Semuanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang menikah terlalu banyak berhutang dalam pernikahan, wah, yang mana dulu kan? Bayar hutang dulu atau menikah dulu? Tunggu dulu, lihat posisinya. Ini berhutang karena apa dulu? Karena banyak orang memang berhutang karena penyebabnya pernikahan. Cetak undangan, hutang. Cateringnya, tendanya, kursi-kursinya, baju pengantinnya, dan niatnya nanti dibayar kalau ada ucapan selamat. Tahu-tahu nggak ada yang bawa. Tapi Nauzubillah ya Allah. Nauzubillah, nggak bercanda, ini bercanda ya Allah.
jangan dengan menikah dia malah bisa membayar hutang nantinya. Itu dia. Jadi silakan lakukan pernikahan yang minim saja, yang penting bisa saling membayar hutangnya. Hutangnya disembari ya Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz Abu Fida. Ustazah Aini silakan. Ya. Jadi kalau orang itu sudah memenuhi syarat untuk menikah, sudah ada calonnya, sudah mampu secara fisik dan mental dan lain sebagainya, sebaiknya tidak ditunda. Ya Bu, jadi faman istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi kalau kita sudah mampu, ya sudah jangan ditunda-tunda lagi. Agar apa? Agar kita terhindar dari maksiat, bisa menjaga kemuliaan dan kehormatan diri. Nah, tentang hutang tadi, orang punya hutang itu tidak lantas membuat dia boleh menunda pernikahannya. Silakan saja bayar hutangnya, tapi win-win solutionnya Ibu ya. Ibu kalau bisa sih nanti untuk meringankan beban calon suami tidak meminta mahar terlalu besar gitu ya. Karena Rasulullah sendiri